Jaga Dragon. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Sean meraih lengan pergelangan tangan Jasmine dan bertanya dengan wajah serius, "Jasmine, apakah akhir-akhir ini kakakmu tidak enak badan?" Melihat perubahan ekspresi Sean yang tiba-tiba, Jasmine yang ketakutan pun mulai membuka mulutnya lebar-lebar. "Ah, kamu tidak mencurigai kakakku menderita penyakit mematikan atau semacamnya, kan? Jangan membuatku takut." Dalam drama televisi, jika pria dan wanita yang sangat mencintai satu sama lain tiba-tiba putus, sering kali disebabkan karena salah satu dari mereka menderita penyakit mematikan dan tidak ingin menjadi batu sandungan bagi pasangannya. Itu sebabnya mereka putus tanpa alasan dan bertindak tidak berperasaan. Padahal, sebenarnya masih saling mencintai, tetapi tidak ingin membuat pasangannya bersedih. Sean hanya menebak, lalu menenangkannya, "Tidak. Jangan panik begitu. Aku hanya asal menebak saja. Kakakku baik-baik saja. Dia tidak disuntik atau makan obat, dan juga tidak batuk atau demam, tapi dia hanya stres saja," kata Jasmine. "Tapi, meskipun tidak bahagia, dia tetap punya energi untuk belajar." "Belajar? Belajar apa?" tanya Sean penasaran. "Belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan kembali berlatih taekwondo," jawab Jasmine. Bahasa Inggris, Prancis, dan taekwondo. Sean benar-benar tidak dapat memahami interpretasi khusus apa yang tersirat dari ini semua. Sean memandang Jasmine dan berkata, "Jasmine, aku curiga ada sesuatu yang membuat kakakmu putus denganku dan tiba-tiba menikahi Julius. Pasti ada sesuatu yang tidak bisa dia beritahukan pada kita. Kamu harus berdiri di pihakku dan jangan merasa Julius adalah orang yang baik. Selama ini, dia selalu memiliki pikiran lain tentang kakakmu. Dia tidak hanya menganggap kakakmu sebagai generasi yang lebih muda." Jasmine berpikir sejenak. Meskipun selama ini dia selalu memperlakukan Julius sebagai tetua, dia tahu bahwa setelah istri Julius meninggal, pria itu menikahi Cynthia yang bertahun-tahun lebih muda darinya dan merupakan putri temannya. Ini membuat Jasmine tidak bisa memahaminya. Jasmine memandang Sean dan berkata, "Oke, aku mendukungmu. Kakakku tidak mengizinkanku menghubungimu, jadi aku sudah memblokirmu. Aku akan menambahkan WhatsAppmu lagi." "Oke." Sean mengangguk, lalu berkata padanya, "Jasmine, bawa aku menemui kakakmu sekarang." Jasmine buru-buru menolak, "Tidak bisa. Kakakku sudah tidak mengizinkanku berhubungan denganmu. Jika aku membawamu menemuinya, dia pasti akan menghabisiku." Sean jelas tidak mau menyusahkan Jasmine, jadi dia pun berkata, "Baiklah kalau begitu. Kamu pulang dulu saja. Aku sendiri yang akan memikirkan cara untuk bertemu dengannya." Jasmine tersenyum dan berkata, "Malam ini, apa kamu akan memainkan adegan di film-film romantis? Aku akan menunggumu di rumah. Aku paling suka menonton adegan seperti ini." Jasmine memiliki firasat bahwa malam ini mungkin Sean akan memanjat jendela atau sejenisnya untuk mendatangi Cynthia. Sean tersenyum dan membelai rambut Jasmine, lalu meminta John untuk mengantarnya kembali. Kemudian, dia mengganti pakaiannya dengan setelan jas dan meminta Andi untuk mencari Bentley di Surabaya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sean naik sedan Bentley menuju Aegean Civile. Namun saat memasuki gerbang, dia menemui sedikit masalah. Penjaga gerbang tidak membiarkan mobil Sean lewat begitu saja, tetapi bertanya, "Permisi, apa Anda penghuni Aegean Civile?" Andi di kursi pengemudi menjawab, "Tidak, kami kesini untuk menemui seseorang." Penjaga gerbang pun berkata, "Maaf, perumahan kami ini kediaman kelas atas di Surabaya. Demi keselamatan pemilik kami tidak dapat membiarkan kalian lewat begitu saja. Kami tidak bisa membiarkan kalian masuk. Di banyak perumahan kelas atas, tidak heran jika mobil tidak diizinkan masuk sembarangan." Andi berkata pada Sean yang duduk di belakang, "Tuan muda Sean, saya kebetulan mengenal seorang bos yang tinggal di perumahan ini. Saya akan menelepon dan memintanya untuk menjemput kita. Mohon tunggu sebentar." "Ya." Sean mengangguk. Tidak lama kemudian, orang yang dihubungi Andi pun datang. Dia seorang pria parubaya dengan perut yang buncit.
Pria ini adalah orang Surabaya asli yang pernah Andi temui di Jakarta sebelumnya. Dia pernah meminta bantuan Andi untuk berurusan dengan pesaingnya. Begitu melihat Andi, pria itu sangat senang dan berjalan dengan sangat sopan. "Oh, Kak Andi, ada angin apa sampai kakak datang ke Surabaya?" Andi turun dari mobil dan berjabat tangan dengan pria itu. "Presdir Wiranto, apa kabar? Anda masih saja terlihat sangat segar." Tidak, tidak. Bicara tentang terlihat segar, siapa yang bisa dibandingkan dengan Kak Andi yang kekuasaannya di mana-mana?" kata Wiranto sambil tersenyum. Tanpa basa-basi, Andi segera berkata, "Tuan Wiranto, kedatangan saya ke sini kali ini adalah ingin masuk untuk bertemu dengan seorang teman. Tolong katakan pada penjaga buat untuk apa sih? membiarkan mobil saya masuk." Wiranto awalnya mengira ada suatu hal besar. Ketika dia mendengar itu adalah masalah sepele seperti masuk ke perumahan, dia langsung menyetujuinya. "Tidak masalah, serahkan saja pada saya." Setelah itu, Wiranto berjalan ke arah penjaga dan berkata, "Saya penghuni di sini. Mereka adalah teman saya, jadi cepat biarkan mereka lewat." Penjaga itu berkata, "Teman Anda harus menunjukkan KTP-nya." Wiranto mengamuk, "Menunjukkan KTP apa? Bukankah kalian sudah tahu aku siapa? Dengan adanya jaminan dariku, memangnya masih butuh KTP?" Wiranto tahu bahwa Andi adalah orang yang berkuasa. Tidak layak bagi seseorang seperti dirinya untuk menunjukkan identitasnya pada seorang penjaga. Penjaga itu berkata dengan tegas, "Maaf, persyaratannya memang ketat seperti ini. Harus menunjukkan kartu identitas, baru bisa lewat." Wiranto merasa kesal. "Kamu." Andi sendiri sangat sensitif untuk menunjukkan identitasnya karena dia bukan orang yang baik dan melakukan banyak tindakan kriminal. Namun, dia tersenyum. "Baiklah, lagi pula, aku bukan seorang kriminal, jadi untuk apa aku takut menunjukkan KTP kepadamu?" Setelah mengatakan itu, Andi menyerahkan KTP-nya sambil menatap ekspresi penjaga dengan saksama. Jika ada ekspresi aneh pada ekspresi penjaga, atau jika dia memanggil polisi, Andi akan langsung membuatnya pingsan. Jelas, penjaga di Surabaya ini tidak mengenal Andi. Setelah melihat KTP Andi, dia langsung mengembalikannya padanya. "Bisakah saya lewat sekarang?" tanya Andi pada penjaga. Penjaga gerbang masih menggelengkan kepalanya. KTP orang di dalam mobil juga harus ditunjukkan. Andi yang sudah tidak tahan lagi pun memarahi penjaga, "Ada apa denganmu? Untuk apa melihat begitu banyak KTP?" "Andi, Sean tidak ingin membuat banyak masalah. Dia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Cynthia dan menanyakan semuanya. Selain itu, dia tidak pernah berbuat salah dan tidak ada hal yang tidak bisa dilihat orang. Jadi, dia berinisiatif menyerahkan kartu identitasnya. Cepat lihat." Andi berkata dengan tidak sabar sambil menyerahkan kartu identitasnya pada penjaga. Tanpa disangka, ekspresi penjaga tiba-tiba berubah sesudah melihatnya. "Maaf, kalian tidak bisa masuk ke perumahan ini." "Apa katamu? Kenapa tidak bisa masuk?" tanya Andi. Penjaga itu berkata, "Saat ini, hanya penghuni yang bisa masuk. Kalian bukan penghuni perumahan kami, jadi kalian tidak bisa masuk." Andi mengamuk, "Aturan dari mana ini? Memangnya mau bertemu seseorang saja tidak bisa? Penghuni bahkan sudah datang untuk menjemputku, tapi kamu tidak membiarkan kami masuk. Apa aku harus membeli rumah di sini dulu untuk bisa masuk? Apa kamu pikir aku tidak mampu membeli rumah bobrok kalian ini? Coba lihat mobil apa yang aku naiki." seloroh Andi. Penjaga gerbang tersenyum dan melirik plat nomor. "Anda berasal dari luar kota, tapi plat mobil Anda dari Surabaya. Sepertinya kalian menyewa mobil ini, kan?"